Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing Seminar Biblika, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dan Ibu Pendeta Dr. Raulina Siagian. Pada kesempatan kali ini saya, Mona Friska Hutahayan, akan menjelaskan seminar saya yang berjudul Perkawinan Poligami Anak-anak Ishak. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dua bagian besar. Yang pertama, kehidupan poligami anak-anak Ishak, yakni Esau dan Yakub. Dan bagian yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan makna poligami dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan mengaitkannya pada konteks masa kini. Kita masuk pada bagian yang pertama. Perkawinan poligami anak-anak Ishak, yakni Esau dan Yakub. Kita mulai dengan pengertian poligami sendiri. Poligami merupakan sistem perkawinan yang melibatkan satu orang laki-laki yang memiliki lebih dari satu orang istri. Perkawinan poligami sendiri merupakan sebuah hasil dari tradisi patriarki, di mana dalam tradisi ini keluarga yang berasal dari perkawinan merupakan komponen yang penting di dalam masyarakat. Selain itu, sebagai hasil dari perkawinan itu, keturunan merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam tradisi masyarakat patriarki. Yang pertama, perkawinan Esau, ia lakukan pertama sekali dengan dua perempuan Het bernama Yudit dan Basmat. Dia mengira bahwasanya perkawinan ini tidak akan berdampak apa-apa. Ternyata kita bisa melihat pada pasal 26 ayat 35 bahwa dikatakan Ishak dan Ribka mengalami kepedihan hati akibat tindakan dari Esau. Hal ini ternyata berasal dari tradisi mereka bahwasanya Abraham pernah melakukan janji, pernah mengucapkan janji bahwa ia akan mengambil istri bagi Ishak dari tanah kelahirannya atau kampung halamannya, Padan Aram, dan ia merealisasikan itu dengan mengambil Ribka dari tanah kelahirannya sebagai istri bagi Ishak. Dan hal inilah yang menyebabkan kepedihan hati bagi Ishak, karena ia mengingat bahwa perjanjian yang telah diadakan oleh bapaknya itu dilanggar oleh anaknya Esau. Hal inilah yang menuntun kita pada perkawinan anak Ishak yang berikutnya, yakni Yakub. Yakub merupakan seharusnya anak bungsu secara biologis dalam keluarga Ishak dan Ribka. Namun atas sebuah eksiden, kecurangan yang dilakukan oleh Ribka bersama dengan Yakub, maka Yakub menjadi anak sulung dan ialah yang menerima berkat kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Peristiwa inilah yang menjadi pintu masuk kepada peristiwa perkawinan poligami yang dialami oleh Yakub. Atas ketakutan yang dialami oleh Yakub, maka Ishak dan Ribka menghantar dan memerintahkan Yakub untuk pergi ke rumah saudara dari Ribka, yaitu Laban. Ia diperintahkan untuk pergi ke sana dengan tujuan perlindungan dan tidak lupa dengan tujuan perkawinan. Esau mendengarkan pembicaraan antara Ribka dan juga Yakub bersama dengan Ishak. Di dalam pembicaraan itu, Esau menyadari sebuah hal yang sangat penting dan merupakan pengantar mengapa Esau melakukan perkawinan poligami yang berikutnya. Esau mendengarkan bahwasanya Ishak dan Ribka tidak sama sekali menyukai perempuan Kanaan yang diambilnya menjadi seorang istri. Dan hal ini merupakan bagian dari konfirmasi yang sangat penting bahwasanya memang Esau tidak berhak mendapatkan hak kesulungan atau posisi kesulungan di dalam keluarga itu. Mengapa dikatakan demikian? Esau telah menjual hak kesulungannya untuk sebuah keinginan duniawi. Berikutnya, ia malah mengingkari perjanjian yang dilakukan oleh leluhurnya atas keinginan dan inisiatifnya untuk menikah kepada dua
orang perempuan Kanaan atau 2 perempuan Het, yaitu Yudit dan Basmat. Untuk itulah Esau merasakan bahwa dirinya memang harus memperbaiki kesalahannya. Itulah yang menjadi jawaban mengapa Esau melakukan perkawinan poligami yang berikutnya. Esau berpikir untuk berrekonsiliasi dengan ayah dan ibunya, Ishak dan Ribka, memperbaiki posisinya kembali sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Itulah mengapa ia mengambil seorang perempuan atau anak perempuan dari Ismail yang merupakan sepupunya, karena Ismail adalah saudara Ishak yang berasal dari ibunya Hagar, yang juga merupakan istri kedua dari Abraham. Namun, banyak tafsiran yang mengatakan bahwa usahanya itu ternyata adalah sia-sia dan menempuh jalan buntu, karena perjanjian atas hak kesulungan dan berkat dari Abraham Ishak ternyata telah diturunkan kepada Yakub sebagaimana dideskripsikan pada kelahiran kedua anak Ishak tersebut, bahwasanya anak yang lebih bungsu akan berkuasa terhadap anak yang lebih sulung. Kita memasuki perkawinan poligami yang dilakukan oleh Yakub. Setelah ia tiba di rumah Laban, ia bertemu dengan Laban dan menyatakan maksud dan tujuannya hadir di tengah-tengah keluarga Laban dengan tidak melupakan pertemuan pertamanya dengan Rahel yang dicintainya. Setelah 1 bulan, Yakub tinggal di rumah Laban. Baru pun Laban mengatakan dan mengakui bahwa ia adalah bagian dari keluarga kandung Laban sendiri. Dan pada saat itu, perkawinan poligami pertama terjadi pada diri Yakub, bisa dikatakan di luar kendalinya. Yakub menghendaki untuk menikah kepada Rahel. Dan Yakub diberikan syarat untuk bekerja selama 7 tahun di tengah-tengah keluarga Laban. Namun di luar dari perkiraannya, sistem patriarki kembali terjadi. Mengapa dikatakan sistem patriarki kembali terjadi? Secara telak Laban menolak permintaan dari Yakub, bahkan ia menawarkan ambil saja orang lain untuk menikah denganmu. Inilah bagian sistem patriarki yang menyatakan bahwa perkawinan bukanlah hak personal, melainkan perkawinan adalah bagian dari kewenangan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Atas penolakan dari Laban terhadap Yakub, maka negosiasi berikutnya terjadi, di mana Yakub sungguh-sungguh bekerja di sana genap selama 7 tahun, dan tibalah saatnya ia akan menikah dengan Rahel di dalam bayangannya. Tetapi yang terjadi adalah penipuan terhadap dia. Dikatakan penipuan karena ternyata perempuan yang ia nikahi di hari itu adalah Lea, yang merupakan kakak tertua dari Rahel. Pada bagian ini kita akan melihat sistem patriarki yang begitu kuat dan menjadi penentu terjadinya poligami bagi diri Yakub. Yakub mengutarakan ketidaksenangannya dengan tindakan Laban yang seolah-olah mempermainkannya. Namun dengan tegas, jawaban patriarki kembali muncul. Sama sekali tidak biasa bagi kami menikahkan seorang anak perempuan yang lebih muda dan melangkahi saudaranya yang lebih tua. Jawaban ini tentu tidak dapat ditentang oleh Yakub. Sehingga ia kembali bekerja di sana menunggu 7 tahun lagi lamanya. Dan sebuah hal yang menarik, Alkitab menyebutkan bahwa 7 tahun itu dianggap Yakub hanya beberapa hari saja. Dalam bagian ini keinginan personal sudah lebih kuat dalam perjuangan perkawinan antara Yakub dengan Rahel. Namun,
kita akan kembali melihat bahwa setelah Yakub berhasil menikahi Rahel dan juga telah menikah dengan Lea, bagian atau sisi yang kurang baik dari poligami terjadi secara nyata di tengah-tengah keluarga Yakub bersama kedua istrinya. Tuhan melihat bahwa Yakub tidak mencintai Lea sehingga ia membuka kandungannya, sehingga ia melahirkan anak-anak bagi Yakub. Dan Rahel dibuat mandul dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkawinan poligami kembali terjadi ketika Rahel mengajukan untuk memberikan budaknya kepada Yakub untuk diambil sebagai istri, yaitu Bilha. Dari Bilha, maka Yakub mendapatkan 2 anak laki-laki dan dianggap oleh Rahel sebagai jawaban dari doanya. Dan sekalipun itu adalah anak-anak budak, namun Rahel menganggap itu sebagai buah dari tindakan Allah yang telah menatapnya. Berikutnya perkawinan poligami mereka tidak berhenti sampai di sana. Karena berikutnya Lea yang dianggap sudah tidak melahirkan karena sudah tua, malah memberikan kembali budaknya, yaitu Zilfa, kepada Yakub untuk diambil sebagai istri. Sehingga Zilpa kembali melahirkan 2 anak laki-laki bagi Yakub. Sisi yang ingin kita lihat pada bagian ini adalah perkawinan poligami secara khusus yang dialami oleh Yakub ternyata mengandung persaingan bahkan di tengah-tengah istri itu sendiri. Itulah ringkasan singkat mengenai kehidupan perkawinan poligami Yakub dan juga Esau. Pada bagian yang kedua kita akan masuk bagaimana perkawinan poligami di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta kaitannya dengan konteks masa kini. Perjanjian Lama menganggap bahwa perkawinan poligami lazim di berbagai tradisi. Dan dalam hal ini kita membicarakan tradisi di tengah-tengah keluarga Abraham yang kala itu pergi dari tanah kelahirannya. Perkawinan poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi patriarki yang bisa mendukung kelangsungan keturunan mereka. Dan perkawinan poligami juga didukung oleh betapa pentingnya variabel keturunan bagi bangsa itu. Bahkan di dalam Perjanjian Lama ditetapkan aturan-aturan bagaimana perkawinan poligami dapat diterapkan antara seseorang laki-laki dengan banyak perempuan sejauh ia memang mampu atau bahkan membutuhkan untuk menikah lagi seperti yang dialami oleh Yakub. Di perkembangan berikutnya, memang di dalam Perjanjian Lama terjadi perubahan-perubahan di mana jika perkawinan poligami itu terjadi kepada budak, maka hak-hak secara sosial baik yang menikah ataupun yang dinikahi mulai diperhatikan. Berikutnya kita akan melihat dalam Perjanjian Baru. Ternyata dalam Perjanjian Baru, perkawinan yang ideal dan perkawinan yang kudus adalah perkawinan yang melibatkan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan dalam Perjanjian Baru secara tegas dinyatakan bahwa jika seorang laki-laki mengambil perempuan yang lain setelah ia menikah dengan 1 orang perempuan, maka ia dianggap melakukan percabulan. Sehingga jika kita melihat hubungan PL dan PB dalam memandang poligami, terjadi pergeseran yang signifikan. Karena di dalam PB atau Perjanjian Baru, Yesus secara tegas menyatakan bahwa 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing 1 dipersatukan menjadi 1 daging. Dan yang lebih menarik lagi bahwa di dalam PB, perceraian tidak diperbolehkan. Karena perceraian hanya dapat dilakukan
ketika salah satunya telah meninggal. Untuk melihat hubungan teks atau peristiwa poligami ini dengan konteks masa kini, maka secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa praktek poligami masih terjadi hingga saat ini. Ada banyak negara yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui masih melakukan praktek poligami. Di bagian negara Amerika, secara khusus yang menganut sekte Mormon, masih menerapkan poligami dengan alasan bahwa di dalam Alkitab bapak-bapak leluhur melaksanakannya. Di Indonesia sendiri adalah sebuah fakta yang menarik, bahwa undang-undang kita ada yang mengaturkan perkawinan poligami, yakni undang-undang yang biasanya dilaksanakan ataupun dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim, namun dengan memperhatikan syarat dan ketentuan tertentu. Dan bagi orang Batak sendiri, raja-rajanya dan rakyatnya juga terlibat di dalam poligami. Masa Esau dan Yakub sudah jarang dilakukan pada masa kita saat ini dengan banyak pertimbangan, termasuk kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, yang pada dasarnya orang berpikir bahwa kehidupan saat ini lebih baik disederhanakan, mengingat tuntutan yang sangat sulit, dan di sisi lain setiap orang memiliki hak untuk dihargai. Pada bagian akhir kita akan memasuki kesimpulan bahwa kehidupan poligami Esau dan Yakub adalah bagian dari sistem patriarki yang berlaku pada saat itu. Kita bisa mengatakan bahwa perkawinan poligami yang dialami oleh Esau dan Yakub tidak sepenuhnya menjadi kehendak pribadi mereka, melainkan ada banyak faktor-faktor yang membuat mereka harus atau bahkan memilih untuk melakukan poligami. Maka poligami di dalam perjanjian lama memuat tradisi, memuat kepatuhan yang dipengaruhi oleh keturunan, perlindungan, dan kekuasaan. Sementara dalam perjanjian baru kita melihat bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang monogami. Dan untuk konteks saat ini, praktek monogamilah yang banyak diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan saat ini. Demikian presentasi sajian saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Terima kasih.